Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Indah Nugraini dengan NIM K43188037 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tema kedua, yaitu poliembrioni dengan judul poliembrioni pada tanaman manggis atau Garcinia mangostana L. Tanaman manggis atau Garcinia mangostana L termasuk dalam tumbuhan Angiospermae, yaitu tumbuhan yang memiliki biji tertutup. Tanaman manggis ini merupakan salah satu tumbuhan dikotil, yaitu tumbuhan yang memiliki biji berbelah atau biji berkeping dua. Nah, tanaman manggis tersusun atas organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatifnya terdiri dari akar, batang, dan daun, sedangkan organ generatifnya terdiri dari bunga, buah, dan biji. Buah tanaman manggis berbentuk bulat, terdapat tangkai dan kulit yang tebal berwarna hijau jika masih muda, sedangkan saat matang, kulitnya itu berwarna merah keunguan hingga kecoklatan. Nah, bisa dilihat itu gambar pada A, itu gambar bagian-bagian dari buah manggis. Itu ada tangkai, kelopak, terus ada kulit buah dan ada daging buah. Nah, daging buahnya itu berwarna keputihan dan tebal. Nah, yang B itu juga gambar buahnya itu. Nah, yang C itu gambar biji. Nah, bijinya itu berwarna putih kecoklatan. Jika sudah kering, ya warnanya itu kecoklatan. Nah, yang D itu juring. Pada bagian ujung terdapat juring. Juringnya itu berbentuk bintang yang mencirikan dari jumlah segmen daging buah. Jumlah juring buah ini berkisar 4-8. Nah, jika juringnya itu ada 6, maka buah-buah yang ada di dalamnya itu ada 6 juga. Bisa dilihat pada gambar D itu. Nah, kita lanjut pada pengertian dari poliembrioni sendiri. Poliembrioni yaitu keadaan apabila satu biji mempunyai lebih dari satu biji dari satu embrio. Poliembrioni terjadi pada bakal biji yang telah mengalami pembuahan, kemudian timbul beberapa embrio. Salah satu embrio berasal dari perkawinan sel telur dan inti sperma, sedangkan yang lainnya terbentuk di luar kandung embrio, misalnya pada nucellus atau integumen. Nah, pembuahan sel telur terjadi 2-28 hari sesudah penyerbukan, dan pembelahan sel dari zigot segera terjadi sesudah pembuahan. Pada waktu itu juga terbentuk endosperm dari peleburan inti kandung lembaga sekunder dengan sel sperma. Dalam beberapa varietas akan terbentuk embrio adventik dari nucellus. Kadang-kadang juga terjadi embrio lebih dari satu, tapi bukan berasal dari nucellus, melainkan dari embrio generatif yang kembar. Poliembrioni dapat terjadi apabila apomixis dan amfimixis dapat terjadi bersamaan. Nah, apomixis yaitu proses terbentuknya biji atau benih tidak melalui peleburan sperma ovum. Apomixis merupakan suatu bentuk reproduksi non-seksual pada tumbuhan melalui biji, sedangkan amfimixis adalah proses terbentuknya biji atau benih melalui peleburan sperma ovum. Amfimixis merupakan reproduksi secara seksual atau generatif. Apabila kedua proses tersebut berlangsung secara bersamaan, maka akan terbentuk lebih dari satu embrio yang sering disebut dengan poliembrioni.
poliembrioni. Dalam satu biji poliembrioni terdapat lebih dari satu endosperm atau 2-3 endosperm. Masing-masing endosperma tidak mempunyai endokap atau kulit biji sendiri-sendiri. Gamet betina dibentuk di dalam biji atau ovul atau kandung lembaga. Nah, embrio tumbuhan umumnya berasal dari sinergid. Nah, embrio sinergid dapat bersifat haploid dan diploid tergantung pada ada tidaknya sperma yang membuahi sinergid. Pada tumbuhan, dalam setiap ovulum dapat dijumpai lebih dari satu kandung lembaga. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya poliembrioni. Terdapatnya kandung lembaga dalam satu ovulum karena kandung lembaga berasal dari sel induk megaspor yang sama. Nah, merupakan derivat 2 atau lebih sel induk megaspor dan berasal dari sel-sel nucellus. Nah, poliembrioni kemungkinan terjadi karena pembelahan embrio yang sudah ada, atau yang biasa disebut dengan cleavage proembrio. Nah, proses terjadinya cleavage yaitu zigot membelah tidak teratur menghasilkan massa sel. Masing-masing tumbuh menuju halaza menghasilkan banyak embrio. Nah, dapat dilihat pada gambar yang A itu. Kemudian proembrio membentuk tonjolan atau tunas kecil. Masing-masing tunas tumbuh dan berkembang menjadi embrio. Nah, bisa dilihat pada gambar yang B. Nah, selanjutnya embrio yang berbentuk benang kemudian bercabang-cabang dan masing-masing cabang tumbuh menjadi embrio. Itu pada gambar C. Nah, embrio yang berasal dari sel-sel dalam kandung lembaga selain sel telur yang dibuahi. Pada tanaman manggis ada kalanya dijumpai biji yang bersifat poliembrioni dan menumbuhkan lebih dari satu pucuk vegetatif. Namun dalam perkembangannya hanya satu pucuk yang tumbuh dan berkembang hingga menjadi tanaman dewasa. Nah, biji yang akan digunakan sebagai bahan perbanyakan adalah biji-biji yang bernas dan telah berkembang penuh saja. Namun, perlu diperhatikan bahwa viabilitas biji manggis cepat sekali mengalami kemunduran apabila dipisahkan dari buah, yakni hanya dalam kurun waktu 5 hari, akan tetapi viabilitasnya dapat bertahan 3-5 minggu apabila biji-biji tersebut tetap berada di dalam buah. Pada umumnya, perkecambahan mulai terjadi dalam waktu 3 minggu setelah biji disemai dan proses perkecambahan selesai dalam waktu 6 minggu setelah disemai. Berikut merupakan sumber referensi yang saya gunakan dalam pembuatan paper saya ini. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, terutama dalam tutur kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.